Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Suratul Bayyinah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya Allah dalam menjalankan agama. Mereka itu disuruh beribadah ikhlas. Mereka diperintahkan untuk beribadah itu mengikhlaskan bagi Allah. Dan firman Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ala lillahid dinul khalis. Surah Az-Zumar. Ayatnya asalnya fa'budillah mukhlisan lahuddin ala lillah ad-dinul khalis. Fa'budillah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, mukhlisan lahuddin, mengikhlaskan bagi Allah akan agama. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Jadi beragama mesti dengan ikhlas, beribadah mesti dengan ikhlas juga. Dan Allah Ta'ala berfirman, illalladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Suratun Nisa. Ayat sebelumnya menerangkan tentang orang munafik. Ayat sebelumnya, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, mereka berada pada lapisan yang paling bawah daripada neraka. Dan tidak kamu temui bagi orang munafik itu orang yang bisa menolong mereka. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat sebelum ini tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu di lapisan yang paling bawah daripada neraka. Lalu ayat berikutnya, kecuali orang-orang yang bertobat. Nah, kecuali si munafik tadi tobat. Kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan. Kalau tobat saja kada cukup, mesti ada perbaikan. Seperti membayar qadaan, itu mengadakan perbaikan. Orang yang dulunya kada sembahyang, tobat, mesti mengadakan perbaikan, mengqadha sembahyangnya. Orang yang kada puasa, tobat, mesti mengadakan perbaikan, mengqadha puasanya. Nah, kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Jadi orang-orang yang munafik itu apabila mereka tobat, mengadakan perbaikan, berpegang teguh kepada agama Allah, dan yang terakhir ikhlas, maka mereka bisa selamat daripada lapisan neraka yang paling bawah.
tadi. Ini dimaksud dengan orang-orang munafik yang berada dalam lapisan bawah neraka itu adalah orang-orang yang munafik. Munafiknya munafik bisyar'i. Artinya nifaqus syar'i atau nifaqul iman. Ini yang dimaksud. Orang yang munafik bisyar'i atau munafik bil iman itu mereka orang-orang yang hatinya tidak percaya kepada Allah dan Rasul, tetapi hanya di mulut mengucapkan syahadat. Seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ingin mencari keselamatan, orang yang ingin mendapatkan sesuatu, tapi kada kawal bila kada berislam maka dulu. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, padahal hatinya belum percaya kepada Allah dan Rasul. Mengucap 2 kalimat syahadat. Nah ini orang ngarannya adalah munafik bil iman. Nah munafik bil iman inilah yang dikatakan, yang difirmankan Allah berada pada lapisan yang paling bawah daripada api neraka itu. Lain halnya munafik atau nifaqul lugawi, nifaqul urfi atau nifaqul amal. Nah itu kada lain lagi pulang. Ada orang munafik tapi imannya kada munafik. Imannya percaya kepada Allah dan Rasul, tapi amalnya amal munafik. Nah ini walaupun kada seberat munafik yang pertama tadi, tetapi ini termasuk juga mendapat ancaman dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh orang munafik bil amal atau munafik bil urfi seperti orang-orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun man kunna fihi bahwa munafikun wa in shama wa shalla. 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara itu ada pada dirinya, maka orang itu adalah munafik. Nah ini artinya munafik lugawi atau munafik urfi atau munafik bil amal, bukan munafik iman. Man idza haddasa kadzaba. Orang yang bila berkata dusta. Itu munafik ngarannya. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila berjanji menyalahi, kada tepat janji. Wa idza tumina khana. Bila diamanahi khianat. Itu ujar Nabi munafik sekalipun dia sembahyang dan puasa. Nah ini munafiknya munafik bil amal ngarannya. Lain lawan yang munafik pertama tadi. Nah tetapi munafik bil amal ini kalau dibiarkan, kalau kada tobat, akhirnya bisa membawa kepada munafik bil iman. Orang tuh kebiasaan lebih pandir berdusta, janji kada tepat, diamanahi culas, kada merubah-rubah kelakuan seperti itu, itu aja akhlaknya. Akhirnya kita bisa orang ini jadi berpindah kepada munafik iman. Nah kalau sudah munafik iman itu yang berada dalam lapisan paling bawah neraka. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa neraka itu ada beberapa lapis. Lapisan yang pertama, yang paling surut, artinya paling surut disebut neraka jahanam. Itu neraka yang paling inting, paling surut. Ibarat ditimbai batu 70 tahun sampai ke dasarnya itu. Itu neraka jahanam. Neraka jahanam ini disediakan li usatil mu'minin, untuk orang-orang mukmin yang maksiat kepada Allah. Orang yang beriman tapi banyak maksiat,
kada bertobat kepada Allah, mati, nah Allah kada mengampuni, maka dia akan masuk kepada jahanam tadi. Neraka yang kedua disebut dengan laza. Ada neraka ngarannya laza. Ini neraka dikhususkan untuk kaum Nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu beranak bebini segala macam. Yang ketiga, neraka yang disebut dengan hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Lapisan yang paling di bawah nomor 3-nya itu untuk orang-orang Yahudi. Lapisan neraka yang keempat disebut neraka sa'ir. Sa'ir itu untuk orang-orang Sabi'in. Jenis daripada agama lain selain Islam juga. Yang kelima, rendah lagi, jauh lagi, dalam lagi, neraka sakar. Itu untuk orang-orang Majusi. Yang keenam, jauh lagi pulang, ngarannya neraka jahim. Itu untuk orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik. Yang ketujuh, neraka hawiyah. Nah, neraka yang paling dalam itu adalah neraka hawiyah. Yang paling dalam, paling dahsyat azabnya, neraka hawiyah. Ini untuk orang-orang munafikin tadi, orang munafik iman, orang-orang yang hatinya ingkar kepada Allah, tapi di mulutnya mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, orang-orang munafik walaupun dia mendapat ancaman yang berat daripada Allah, neraka yang paling bawah, tetapi kalau mereka tobat, membaguskan amalnya, berpegang kepada agama Allah dan ikhlas akan agamanya, maka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas merupakan syarat untuk mendapatkan ampunan itu.